Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika sekiranya ada orang yang merasa sedang melakukan ibadah, namun pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau tidak memperdulikan ibadahnya tersebut. Inilah yang akan terjadi apabila ada seseorang yang berpuasa, namun puasanya hanyalah menahan makan dan minum saja, sedangkan lisannya, hatinya tidak ikut dia puasakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan bahwasanya puasa ini adalah ibadah yang khusus. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya atau memberikan ganjarannya. Namun sangat disayangkan, kita sudah capek berpuasa, menahan makan dan minum, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan terhadap puasa kita atau tidak melihat kepada ibadah yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan merupakan anggota tubuh yang kecil. Berkata dan mengucapkan sesuatu merupakan hal yang mudah. Namun dampak dan pertanggungjawabannya sangatlah besar. Karena setiap kata yang diucapkan akan dicatat dan diberikan balasannya barang sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada malaikat yang siap mencatat kapanpun, yaitu malaikat raqib dan atid. Quran surat Qaf ayat 18. Termasuk juga orang-orang yang menjaga perkataan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia berkata kata yang baik, atau kalau tidak mampu dia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan ini merupakan ibadah yang agung, ibadah yang besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri memberikan jaminan surga kepada orang yang mampu menjaganya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mampu menjamin bagiku apa yang terdapat di kedua rahangnya, di antara kedua rahangnya itu lisan, dan apa yang ada di kedua kakinya, di antara kedua kakinya yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga." Sampai-sampai Rasulullah SAW menjamin bagi orang-orang yang mampu menjaga lisannya dan juga kemaluannya surga. Puasa pada bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang agung. Sungguh banyak keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang melakukannya dengan benar. Namun sangat disayangkan ketika kita sudah susah berpuasa, menahan haus, lapar, namun pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada puasa kita hanya karena kita tidak mampu menjaga lisan dan hati kita. Bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melatih diri kita, melatih pengendalian diri. Jika biasanya kita mudah berkomentar, maka saat ini kita membiasakan diri untuk menahan. Jika biasa kita mudah membalas perbuatan orang lain, maka di bulan ini kita berusaha atau belajar untuk memaafkan. Jika kita biasanya berkata kotor atau berkata banyak bicara, maka di bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak zikir dan tilawah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momen Ramadan ini menjadi salah satu ajang untuk kita merubah kebiasaan-kebiasaan diri kita yang biasanya kita berbuat biasa saja atau berbuat buruk bahkan, maka pada bulan Ramadan ini adalah awal untuk kita untuk berbuat kebaikan dan juga berbuat
ibadah, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjaga lisan, menjaga hati, dan juga menerima seluruh amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.